Halo hotelier, selamat datang di podcast Rumbar MP Kumpi bareng Manajemen Perhotelan episode pertama bersama aku Bastian. Oke, di episode pertama ini kita akan membahas mengenai casual di hotel tapi sambil kuliah. Emangnya bisa? Nah, sebelum kesana aku mau jelasin ke kalian kalau podcast ini akan diadakan tiap 2 bulan sekali. Oleh karena itu, selagi menunggu episode-episode selanjutnya nih, kalian boleh banget nonton episode sebelumnya di podcast hotelier yang ada di akun YouTube HMSA Brawijaya. Oke, tadi kan kita bahas mengenai casual di hotel nih. Kalian udah tahu belum sih casual itu apa? Oke, aku bantu jawab ya. Casual di hotel itu merupakan pekerjaan yang digantikan atau mungkin bersifat mewakili staf hotel tersebut. Nah, pekerjaan ini juga tidak terikat dengan kontrak kerja sehingga waktunya juga lebih fleksibel. Itu sih kurang lebih yang tahu. Dan karena hari ini spesial banget, Rumbar MP episode pertama dan juga MC-nya Bastian, dan tentunya tamu yang diundang kali ini juga nggak kalah hebat dan sangat inspirasional karena kita bakal mengundang mahasiswa dari Manajemen Perhotelan UB yang juga sering banget casual di hotel-hotel yang ada di Malang. Oke, nggak usah lama lagi, mungkin kita langsung sambut aja. Selamat datang, halo. Hai Kak. Oke, mungkin boleh kenalan dulu nih, namanya siapa, terus kalian dari angkatan berapa, dan juga asal kalian itu dari mana, dan kesibukan yang kalian sekarang ini lagi ngapain? Oke, mungkin dari Kak. Dari aku dulu ya. Halo Sobat Hotelier, perkenalkan nama aku Nela Felicia, aku biasanya dipanggil Nela. Aku mahasiswa Manajemen Perhotelan angkatan 2022 dan aku dari Jakarta. Untuk kesibukan saat ini sih aku cuman jalanin mata kuliah di perhotelan aja, aku juga nggak ikut organisasi, tapi aku fokus kuliah sambil casual di hotel. Itu aja sih. Kak Wira? Oke, aku nih. Oke, halo hoteliers, kenalin nama aku Wira Dikusuma. Aku dari Manajemen Perhotelan angkatan 22. Aku dari Bandung dan kesibukan sekarang sih lebih ke kayak kuliah-kuliah aja. Aku juga nggak ikutan organisasi, tapi ya paling Sabtu Minggu atau hari-hari kosong aku isi buat isi part time gitu sih. Oke, ini sebelumnya aku enaknya lebih manggil gimana ya? Mungkin pakai Kak atau mungkin nama aja tuh. Nama nggak apa-apa, nama nggak apa-apa. Oke, baik. Halo Wira dan juga Nela. Halo Kak. Oke. So, bagi teman-teman di rumah yang pengen kenal lebih jauh tentang Wira dan juga Nela, boleh banget cek Instagramnya di bawah ini ya. Nanti dibantu editor buat nulis nama Instagramnya. Oke. Siapa tahu kan selain kenal lebih jauh juga bisa kenal lebih dekat atau mungkin tiba-tiba jadi nyaman, kan kita nggak tahu ya. Iya, boleh. Nggak bercanda, maksud aku tuh siapa tahu kalian bisa nanya tips-tips lebih jauh ke Wira juga Nela. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya. Langsung aja Kak. Nah, Wira dan Nela ini kan katanya dari Bandung dan juga Jakarta. Kalian karena di Bandung sama Jakarta itu kan banyak banget nih sekolah pariwisata, tapi kenapa kalian milih Manajemen Perhotelan UB yang notabene jauh banget dari kota asal kalian? Mungkin dari kamu. Oke, dari aku karena memang waktu awalnya tuh aku pengennya masuknya di jurusan pariwisata ya. Cuman karena pada saat itu tuh di Bandung nggak lolos ya. Jadi memang pada saat itu juga ikutan UTBK juga. Terus emang nempatin pilihan pertamanya tuh di UB ini dan ternyata alhamdulillah keterima. Jadi ya itu alhamdulillah bisa keterima di sini. Gitu sih paling. Kalau dari Nela? Kalau dari aku sendiri sih, aku tuh SNMPTN, SBMPTN, pilihan aku tetap sama, pariwisata sama manajemen perhotelan. Tapi karena aku juga nggak belajar, jadi ya udah akhirnya SBMPTN aku gagal ya kan. Ya udah akhirnya aku ngambil mandiri. Pilihan pertama tetap pariwisata, pilihan keduanya tetap manajemen perhotelan. Cuman aku keterimanya di pilihan kedua, jadi ya udah ikut aja gitu. Tapi SMK aku tuh udah perhotelan, jadi sekarang ya upgrade lagi jadi manajemen perhotelan gitu kan lebih bagus. Kurang lebih sama ya pilihan kedua ya. Yang satu pengennya pariwisata di sekolah pariwisata, dan yang satu lagi juga pengennya pariwisata UB tapi keterimanya tetap di pilihan kedua. Gak apa-apa sih meskipun keterimanya di pilihan kedua, tapi kita harus bersyukur ya, maksudnya kalian harus kuliah di manajemen perhotelan dan juga kalian kuliah dengan sesuai dengan passion kalian. Iya, gitu. pasti. Enjoy aja. Enjoy sih, enjoy ya sejauh ini. Enjoy. Oke, selanjutnya kan kalian ini sering casual ya, boleh diceritain nggak sih awal-awal kalian casual tuh seperti apa, dan mungkin waktu pertama kalian casual tuh kalian ada di posisi apa, dan juga tantangan apa yang kalian hadapi semasa kalian casual waktu pertama kali itu? Mungkin
mungkin dari Kanela dulu. Kalau misalkan aku tuh awal mulai casual part time kayak gitu tuh dari mulai SMK kelas 12. Setelah aku dapat bekal dari magang-magang itu, jadi kan udah mulai berani buat ngajukin diri buat part time gitu. Terus habis itu tuh aku coba cari-cari info-info part time gitu. Akhirnya kakak kelas aku ada Kaniko sekarang di Via Pariwisata. Dari situ channelnya dapet kan gitu, dari situ jadi teman-teman aku juga sama aku gitu. Aku di posisi banquet department. Jadi banquet department itu tuh tugasnya tuh buat nyiapin meeting room, terus wedding juga gitu. Pokoknya yang berbau dengan ballroom gitu. Event-event ya, iya, event. Mais, kayak gitu. Dan itu kalau udah back to back eventnya, kitanya kayak bener-bener yang dikuras banget. Tenaganya, udah capek pikiran, capek fisik juga gitu. Kerja rodi ya. Iya, kerja rodi. Gitu. Oke, kalau dari aku udah mulai part time tuh dari semenjak kelas 10 SMK. Itu tuh diajakin sama kakak kelas, karena memang kebetulan tuh sekolahku tuh ruang lingkup pariwisata, rumpun pariwisata, jadi ada namanya prodi Tata Boga, di mana itu juga beberapa saya dia kenal kakak kelasnya. Jadi ya udah pada saat itu diajakin kayak di catering, terus sampai 2019 tuh udah mulai masuk hotel, itu diajakin sama temanku juga. Terus itu juga sama di banquet, itu kayak awalnya handle wedding, terus ada acara-acara, pokoknya acara-acara yang pakainya di ballroom kayak gitu. Terus kayak lambat laun kan sampai sekarang, sampai sebelum masuk kuliah juga masih part time, tapi udah beberapa departemen kan saya aku di kitchen, tapi di departemen kitchen yang beda, kayak misalnya di restorannya, terus ada namanya, kalau di kita tuh restoran namanya 18, itu kayak kita lebih ke prepare juga sih, kayak kita handle breakfast buat tamu kayak gitu-gitu. Terus kalau sekarang juga udah mulai pindah departemen ke F&B service, paling gitu aja sih. Jadi memang udah lama ya kalian berdua casual itu, dari sejak kalian masih sekolah tuh kalian udah mengembangkan karir kalian gitu ya? Iya kak, gitu. Oke, karena tadi kan ngomongin awal-awal nih, nah sekarang kan kita ngomongin masa sekarang itu, kalian itu kan selain kuliah kalian juga sibuk casual, dan aku dengar kamu juga ikut UABT nggak sih? Iya, UABT. Iya, sibuk itu juga. Nah, kalian tuh pernah ngerasa capek nggak sih sama time management kalian itu, karena kalian kan sibuk banget nih pasti. Terus gimana kalian bisa bagi waktu ke sibukan itu? Wira dulu aja ya? Oke dong. Kalau namanya capek itu pasti banget sih, stres juga. Belum kalau misalnya ada kayak waktu part time juga, terus itu ada tugas juga banyak, itu bener-bener kayak mumet banget ya. Tapi ya mau gimana caranya, ya tetap aja dijalanin sih. Kalau misalnya yang namanya part time juga karena mungkin udah kebiasaan, jadi ketika misalnya dalam satu minggu tuh nggak part time tuh jadi ada sesuatu yang kosong gitu. Jadi karena udah jadi suatu rutinitas, ya jalanin aja kayak biasa. Kayak misalnya part time iya juga, tapi kan setelah part time juga ada waktu istirahat, karena kan kebetulan kalau misalnya lagi kuliah gini kan gak setiap hari juga part time-nya, paling kayak cuman Sabtu Minggu doang. Itu kan di hari Senin sampai Jumat pun karena kita kuliah nggak sesibuk itu pula, meskipun ya ada beberapa tugas, tapi ada waktu senggang itu bisa ngerjain 2 tugas kayak gitu sih paling. Kalau gimana? Iya, kalau aku sih kan UABT itu kan unit aktivitas bulu tangkis. Universitas Brawijaya itu kan aku awalnya direkrut jadi staf muda ya, kepilih gara-gara diklat itu aktif kan. Abis itu ya udah jalin aja, terus jadi presidium gitu kan ya, mimpin sidang musyawarah gitu-gitulah pokoknya. Setelah itu aku tuh mau ditarik lagi jadi staf tetap, cuman aku kan nggak mau lanjut karena aku kayak nggak bisa memanage gitu loh, maksudnya kayak dengan kerja, tugas, dan juga organisasi itu, karena setiap Sabtu Minggu itu rapat gitu. Jadi aku lebih baik tuh Jumat Sabtu Minggu itu tuh part time atau casual gitu. Jadi Senin sampai Kamis itu aku tugas harus aku udah selesaiin semuanya. Gitu. Baik. Oke, tadi kan kita udah ngomongin soal awal mulanya gimana, terus pressure kalian seperti apa, dan mungkin kita langsung ke rumpi bareng Bastian gak sih? Maksudnya gasin aja kak. Aku tuh pengen tahu banget kejadian-kejadian unik apa yang pernah kalian alami, atau mungkin bukan kejadian unik ya, lebih ke kejadian yang bikin kalian tuh gak lupa sama momen itu. Mungkin kejadian yang bikin kalian merinding, atau mungkin kejadian horor, atau mungkin kejadian yang memalukan, atau who knows gitu kan. Ya mungkin bisa diceritain dari Kak Nela. Dari aku dulu.
Kalau Oke. misalkan aku sih, jadi aku kan dulu pernah di 2 departemen nih, ya kan, di hotel yang berbeda. Aku pernah di housekeeping departemen, sama aku juga pernah di banquet. Kalau housekeeping kan pasti kan ngerjain kamar. Nah itu kalau misalkan udah ditinggal sama seniornya gitu, ya adalah suara-suara gaib gitu. Cuman kayak, tapi kan tetep kan kamar harus dikerjain karena kan housekeeping juga harus cekatan gitu. Dikejar waktu gitu sama tamu yang VIP yang mana segala macem, yang kamar prioritas harus check out, yang harus dibersihin yang mana aja gitu. Jadi kayak ya udahlah, keep it slow aja gitu, kayak santai aja lah, ditinggal juga kayak ya udah bodo amat lah, yang penting di sini gue tuh kerja gitu kan ya. Harus menuin SOP-nya hotel gitu. Jadi kalau misalkan ada kayak gitu, kita nyanyi-nyanyi sendiri aja gitu, biar enjoy gitu. Iya, Terus bener. kalau misalnya di banquet departemen sih, ini agak serem juga. Tamu-tamu hotel nih bandel ya gitu kan ya. Istilahnya kayak ya godain lah, apalah gitu. Kan kayak agak serem juga gitu. Jadi kayak kita harus wanti-wanti juga gitu. Kalau misalkan udah ada tamu yang kayak gitu, ya saran aja sih, maksudnya kayak ya mundur aja deh. Jangan yang kayak terlalu deket banget. Kita nggak usah yang bener-bener yang kayak seakrab itu sama tamu gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Wira dong. Oke, kalau dari aku gimana ya? First thing first yang harus di-mention tuh kalau misalnya kita part time di hotel tuh itu bener-bener overtime banget ya. Itu capek Kayak, sih. aduh, pokoknya minimal ya dikira tuh kan kerja di hotel tuh ya sama aja kayak di office lainnya, cuma 8 jam kerja. Ternyata mana ada. Nggak Itu ada. bener-bener 10 jam, terus lebih gitu kan. Terus belum juga ada pressure dari setiap departemennya juga kan. Kayak ini kejadian belum lama banget, itu bener-bener melekat banget sampai sekarang keinget ya. Tapi nggak yang kayak sebaper itu, cuman kayak gitu kena ke hati. Jadi ada ya ceritanya. Itu waktu liburan semester kan aku part time juga tuh. Itu tuh aku part time di dimsum departemen, which is ketika ada breakfast tuh aku jadi supply makanan dimsum gitu namanya. Ya udah itu kan karena panik juga, rame banget tamunya kan. Terus kayak aku nge-steam dimsum, terus kayak udah ditaruh ke depan gitu-gitu kan. Terus ada momen dimana itu kan bener-bener panik banget. Terus kayak biasanya emang setiap 7 menit itu kan kalau misalnya mau steam dimsum tuh kan 7 menit kan. Nah itu aku cek dulu, mungkin karena emang gak merata matengnya, aku potong kayak itu mateng. Terus ya udah tuh ditaruh ke depan. Gak lama kemudian itu ada chef yang datang ya. Itu ada chef datang tiba-tiba marah kayak, "Hei, ini siapa yang jaga dimsum?" Terus kayak, "Oh iya chef, saya." Kenapa tuh? Kenapa chef? Ini belum matang gitu kan. Terus kayak dimarahin, terus juga itu di depan pada ngantri, itu belum nggak panas gitu kan. Itu benar-benar satu kitchen tuh dengar dan benar-benar kayak aku dimarahin di depan chefnya langsung kayak Oke chef, maaf ya, itu langsung kayak bener-bener minta maaf. Terus ya udah abis itu langsung dibenerin. Ya udah abis itu nggak ada yang masalah gimana. Cuman ya itu kejadian yang yang lumayan sebenarnya sering terjadi banget. Itu bener-bener hal lumrah banget kalau di kitchen. Jadi kalau misalnya nggak aneh sebenarnya kalau misalnya kalian kerja di kitchen tapi banyak pressure seperti kayak dimarahin, terus juga dikasar-kasarin juga, itu sebenarnya udah hal yang lumrah. Cuman karena tetap aja ya namanya juga manusia, meskipun sering dimarahin tapi ya kalau dimarahin tetap aja nggak enak ya. Jadi ya sejauh ini itu sih pengalaman yang lumayan teringat sampai sekarang. Tapi nggak yang kayak gimana, cuman keinget aja gitu. Balik ke Nela nih, tadi kan cerita yang serem-serem, yang dengar suara gitu. Tapi alhamdulillah tuh nggak sampai kerasukan ya. Alhamdulillah. Tapi tuh kalau Iya. kerasukan gimana kan? Tugas udah selesai tiba-tiba. Iya, serem juga kan, Iya. nggak ada yang nolongin. Kalau Ya. dari Kak Wira ini kan karena ceritanya itu dari Kak Wira sendiri mungkin ngerasa malu Iya sih. omelin sama chef di depan semua orang gitu. Tapi mungkin itu juga bisa dijadiin pelajaran Bener buat banget. Wira Bener. jadi lebih baik lagi. Bener banget. Selanjutnya nih, Keren sih lu. aku mau tahu, kan seperti yang kalian tahu atau mungkin penonton di rumah juga tahu kalau customer itu kan atau tamu-tamu di hotel itu bermacam-macam ya, nggak cuma yang baik, nggak cuma yang slow, tapi juga ada yang rewel, ada yang Iya, beli. pasti itu. Nah, aku tuh pengen nanya, kalian pernah dapat gak sih requestan yang memang mungkin di luar nalar atau mungkin requestan aneh yang kalian tuh bener-bener gak ngerti gitu sama requestan itu? Mungkin dari Kak Wira. Ada, oke. Dari aku dulu ya. Aku waktu part time tuh kan jaga breakfast ya biasanya. Itu kayak masak telur gitu kan. Terus kan kita kalau aku sendiri masak telur kan 2 biji ya, satu porsinya tuh 2 biji. Terus ada tiba-tiba datang tamu.
Mas mau telur putihnya aja ya 10 biji. Itu bener-bener, soalnya pennya tuh nggak segede itu. Jadi yang itu bener-bener challenging banget sih, kayak aduh itu kayak bener-bener ngedumel, tapi harus tetap profesional kan, kayak di depan temennya kayak oh iya bapak sebentar ya, tunggu sebentar nanti diantarkan gitu. Terus ya udah, ya itu ya dijalanin aja sih tetap, cuma meskipun kayak berdumel tetap aja kita harus profesional ya. Terus kalau misalnya apa namanya ada tamu yang rewel juga itu sering banget, yang kayak misalnya nggak sabar, itu pasti banget ada tamu yang kayak gitu. Tapi lebih ke kitanya aja sih yang harus kayak ditunggu aja, sabar aja pokoknya. Kita jangan apa ya, jangan nyamain diri sama tamu, kita kan beda ya, maksudnya kita kerja dan kita harus ngasih pelayanan yang prima banget sih, harus tetap ramah aja, meskipun kita salah tetap kita minta maaf. Maksudnya gini, meskipun tamu yang salah tapi tetap kita minta maaf gitu loh, gitu sih paling. Berarti kemarin yang waktu bikin omelet itu emang bikinnya itu ngedadak ya, maksudnya bukan emang Yeah. udah disediain Yeah. dari. Iya, jadi memang ngedadak banget. Jadi kita ya udah, tapi itu tuh apa ya? Jadi kita dalam sehari itu setelah breakfast selesai itu kita ada preparation, which is itu kita kan namanya juga apa ngedadak. Jadi kan kalau misal kita mecahin gitu kan lama ya. Jadi pas hamin satu sebelum breakfastnya tuh kita prepare itu kayak mecahin puluhan kilo telur kayak bener-bener misahin putihnya, terus kuningnya juga, terus yang ya gitu-gitu. Nanti pas besoknya baru kita masak kayak gitu sih. Jadi memang ngedadak. Gitu. Kalau misalnya rame pun ya jadi tamunya harus menunggu sih, emang itu resiko gitu kan. Terus rame juga kan kalau omelet, ya itu sih kayak gitu paling. Oke, itu kalau dari Kanya. Kalau aku sih ini di bagian yang pas banket itu kan pas lagi wedding. Nah weddingnya tuh kan prasmanan tuh. Abis itu kan disediain kue pastry, ya kan. Ada eclair gitu macem-macem lah ya, brownies cake gitu-gitu. Ada tamu ngambil tapi nggak sesuai sama porsinya gitu. Menurut aku tapi itu benar-benar yang nggak wajar banget gitu ya. Banyak banget. Iya, banyak banget. Ngambilnya pakai dinner plate. Kalau dinner plate kan gede kan ya Kak, bukan D&B plate yang kayak lepek gitu, bukan gitu. Dia ngambil itu tuh isinya kayak 10-15 ditumpuk-tumpuk gitu. Jadi dia makan sendiri, makan pakai tangan kayak gak ada mannernya. Tapi emang ya gimana ya, tamu kan raja. Cuman kan pasti ada ininya dong, maksudnya ada jatahnya sendiri dong, satu udah di-pack, udah di-pack. Jadi kayak si apa namanya, si chef pastry-nya ini marah-marah gitu. Disangkanya kita yang makan gitu. Staff-staffnya kan suka nitil ya gitu. Bandel gitu kan. Disangkanya kita, tapi kita kayak lihat aja silakan di CCTV gitu, bapak ini yang habiskan gitu kan ya. Jadi kan otomatis kan harus buat mendadak lagi, mecahin telur lagi, pijit-pijit tuh si tepung-tepungnya itu kan ya. Jadi gimana lagi marahnya ke saya gitu. Ya udah, jadi ya terima aja lah, mau gimana. Itu kan hotel gitu, maksudnya tamu adalah raja gitu. Dan tamu tuh gak ngerti kalau kita itu tuh part time gitu. Pasti semua orang semua tamu tuh ngertinya tuh kalau kita tuh ya staff gitu, punya jabatan di hotel gitu, nggak mau tahu resikonya apapun. Soalnya kan balik lagi ya, tamu kan nggak bisa ditebak ya. Ada yang kayak misalnya hari ini kita nggak expect ternyata tamunya rame dan tamunya rakus gitu kan. Iya benar. Rakus, tapi ada juga rame tapi loh, ini makannya masih banyak gitu loh. Kadang kayak gitu. Sampai nyisa gitu ya. Sampai nyisa itu sering banget juga. Unik-unik juga ya, yang satu minta telur 10, yang satu ya aneh ya. 15 biji unik emang unik. Nah tadi kan kita udah nanya-nanya nih, nanya-nanya dari teman-teman MP, terus nanya rumpi bareng Bastian juga. Nah selanjutnya ini aku udah nyediain question box di instastory-nya HMSA dan juga banyak banget followers yang nanya-nanya soal podcast ini. Boleh nggak? Boleh banget dong, boleh banget. Dulu ya pertanyaannya. Oke. Siap-siap Kak. Oke nih, pertanyaan pertama dari Siap jawab ya. Dari siapa? Dari Fari 17229. Pertanyaannya itu spill channel masuk casual hotel, terutama yang di Malang. Mungkin channelnya itu kayak orangnya siapa? Atau mungkin dari hotelnya yang mana yang nyediain casual gitu. Kalau dari aku sih sebenarnya kalau relasi dosen juga ngerti gitu, asal kita tuh ada niatan buat mintain gitu, atau buat sobat-sobat hotelier gitu, atau mau kakak tingkat ataupun nanti calon adik tingkat yang nonton ini, kalau misalkan mau tanya soal hotel, channel-channel casual itu bisa tanya ke aku, kalau nggak Wira, karena kita juga sering gitu loh. Itu aja sih. Dengar juga ada grup gak sih, kalian punya grup kan? Punya. Ada grup. Biar memperkuat solidaritas gitu. Iya ada sih. Kalau dari aku,
Kalau dari aku sejujurnya awal aku part time di Malang tuh diajakin dia ya, karena dia mother of casual gitu loh ya, kayak gitu. Dan bener, Aku kan nggak kenal sama kakak pas itu. iya bener-bener ya, jadi dia tuh banyak banget kayak ngajakin casual tuh awal cikal bakal casual angkatan 22 tuh dari dia, bener-bener di Haris ya itu. Jadi kalau angkatan 22 tuh biasanya kalau pas part time di Oto tuh jadi Haris gara-gara dia gitu loh. Terus tapi kalau misalnya kalian mau mau lebih cari relasi-relasi part time gitu, kalian bisa lebih aja ini sih kalau mandiri, coba aja buka di LinkedIn. Itu bener-bener bejibun banget kayak info-info buat daily worker gitu-gitu, itu pasti banyak apalagi di hotel kan, karena kan tenaga hotel tuh bener-bener dibutuhin banget, jadi pasti banyak ada chance gitu. Cuman kalau misalnya emang mau tanya-tanya juga boleh ke kita, aku juga ada sih channel hotel di Hotel Grand Tulip tuh. Oh cuman, iya, Golden Tulip. Iya, cuman aku belum pernah, soalnya lumayan jauh sih, jadi belum ada kepikiran untuk nyoba di sana gitu. Jadi buat teman-teman di rumah yang mau banget casual bisa banget hubungi Kak Nela ataupun Kak Wira, karena mereka sendiri juga punya grup khusus casual gitu ya kan? Iya, ada kok Kak. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, itu dari Ertua Zalea. Pertanyaannya itu, fee paling banyak di hotel mana dan jam kerjanya berapa jam? Itu dari Kak Wira dulu. Wira dulu, nggak apa-apa. Kalau misalkan mau yang di Bandung atau di Malang, Iya, sebutin aja gitu kan. Oke. Kalau gini ya, kalau aku tipikal kalau kerja part time tuh udah zona nyaman gitu loh. Kalau misalnya udah zona nyaman tuh, jadi kalau misalnya nyari untuk ruang kerja baru tuh agak sulit, gimana, ya? agak gimana ya, soalnya kita harus adaptasi dulu, orangnya juga gimana. Sedangkan biasanya kan kalau misalnya orang-orang tuh pada ini kan social butterfly, terus kayak kalau udah kenal tuh enak gitu loh, kita belak-belakan juga, itu bener-bener seenak itu. Jadi aku sejauh ini tuh lebih sering part time di dua hotel. Kalau di Bandung ada namanya di Trans Hotel Bandung, sama di sini di Haris. Cuman yang paling gede ya di Bandung sih, itu gak beda jauh ya sama Haris. Di Bandung itu 130.000 per dengan minimal 10 jam kerja ya, tapi minimal doang ya. Itu minimal. Serem minimal. juga ya. Pasti, nggak pasti sih, tapi lebih seringnya overtime. Tapi saya overtime dapat lembur nggak sih? Nggak ada, mana ada ya. Kita kan part time doang. Jadi ya udah, meskipun misalnya kita jam kerjanya 12 jam kerja, tetap aja dihitungnya full day gitu loh. Tapi ada juga jam, kalau di Trans itu ada namanya half day, itu setengah hari. Ya? Setengah hari itu bayarnya 90.000. Itu lebih enak. Lebih enak banget. Iya, lebih enak tuh kalau misalnya aku waktu part time di Bandung, kadang ambil setengah hari juga, itu kan handle breakfast 2 venue gitu. Jadi kalau misalnya 2 venue ada namanya part time setengah hari. Itu benar-benar mulai dari jam 6 pagi sampai jam 11 sudah selesai. Itu bayarnya 90.000, tuh lumayan sih, enak. Bilang dong ke atasan Ya, lu ke Bandung, ayo ke Bandung makanya. Enggak, gue maunya protes gini. Bilang Kenapa? ke atasan lu. Kenapa? Kan sehari 90.000, Iya. kok sehari 180.000 Harusnya ya, gitu. harusnya gitu ya. Cuma nggak tahu kenapa ya. Jadi benar-benar agak jomplang. Jadi kalau dibandingin daripada half day atau full day, mending half day sih sebenarnya, lebih enak. Terus kita juga kan kalau half day setelah part time juga masih bisa main-main gitu loh, masih banyak waktu dalam satu hari itu, masih banyak waktunya. Tapi kalau di Haris tuh 125 ya. Ya 125. Ya standar di Malang, cuman kalau untuk mahasiswa lumayan gede ya. Lumayan. 125 itu udah lumayan banget. 4 hari Gitu. kerja udah 500 ya kan. Banyak banget. Ya gitu sih paling. Kalau aku sendiri sih, aku juga part time-nya di 2 hotel juga di Malang, di Haris Hotel sama di Grand Mercure Hotel Malang Mirama itu. Iya, kalau yang di Mercure itu aku di banquet juga sama di housekeeping, tapi sekarang udah jarang, lebih ke Haris. Karena aku lebih nyaman di Haris aja, orang-orangnya lebih friendly gitu. Terus kayak tegas gitu. Kalau Haris tuh udah ketata gitu kan. Setiap hotel kan manajemennya beda-beda gitu kan ya. Masalah uang, masalah gaji, karyawan juga, masalah jam kerja itu pun kayak beda-beda gitu. Kalau misalkan di Hotel Grand Mercure Malang Mirama ini gajinya itu cuma 110.000, tapi kerjanya 12 jam Kak. Gitu. Itu lebih parah lagi ya kan, overtime-nya gitu. Itu standar mereka 12 jam. Kalau misalkan yang di Haris kan 10 jam, tapi kadang juga bisa 11 jam ya Wir ya. Tapi 125.000. Tapi emang di 2 hotel itu sih gak ada ngasih uang lembur sih. Tapi setahu aku hotel yang di Malang yang ngeluarin fee banyak itu Hotel Santika. 180 nggak sih? Nggak sampai sih, 148.000. Oh, wow. Tapi dia kalau nyari anak casual itu agak sulit, selektif banget ya. gitu, iya. Dari relasinya mereka. Berarti itu mah lebih harus kayak mereka magang dulu nggak sih? Magang dulu, baru bisa. Baru Iya, bisa, gitu. gitu. Oke, baik. Kita langsung aja ke pertanyaan yang selanjutnya, itu dari
Instagramnya Yuke. Pertanyaannya itu, apa yang membuat kalian memutuskan casual selain mendapatkan uang dan pengalaman? Dan mungkin apa yang pengen kalian capai dari casual itu? Atau output yang pengen kalian dapetin dari casual? Aku dulu nih. Kalau aku sih kan pengennya pasti aku sama Wira juga kan mikirnya relasi itu penting ya, hubungan antar pribadi gitu. Karena masuk hotel pun misalkan kita lulus tapi gak ada relasi susah gitu, banget. sulit gitu kan. Mau posisi staff itu sulit zaman sekarang itu kan. Terus apa lagi ya Wira? Itu ya, ngasah skill gitu Iya, sih, nggak jauh ngasah ya. skill, ngasah skill, terus sama Menuin CV. ini sih menuin CV, Iya, udah, itu udah dia pasti juga ya, itu pasti, udah pasti. pasti banget. Itu apa sih? Satu lagi tuh lupa deh. Apa? Career development juga. Iya, buat Gitu. naikin jabatan gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kalau misalkan dia udah tahu kemampuan kita tinggal upgrade, terus kita kan bisa dipromosiin gitu loh, buat naik ke jabatan selanjutnya Iya. gitu. Jadi apa namanya? Permulaan hidup selalu itu harus udah di planning Jadi gitu. udah ada pupuknya lah setidaknya ya Iya. kayak gitu. Kalau dari Wira, Kalau aku ya sama yang gak jauh-jauh dari relasi karena ya kalau kalian pengen tahu ya barangkali kalian belum nyemplung ke dunia hotel tuh, relasi hotel tuh bener-bener sempit banget ya. Jadi gini, aku ada cerita. Apa Ini tuh? bener-bener di Haris. Apa ini? Di Haris. Takut. Enggak, ini tentang relasi Apa? doang. Oke. Kemarin kan aku di Ahyat ya, di Oh restoran iya, Ahyat. Ahyat. Itu kan kayak ya udah kayak bersih-bersih plasmid gitu-gitu. Terus ada stewardnya tiba-tiba bilang kayak gini, Mas sama rumah mas sama Ketras deket gak? Lah itu tempat dulu aku part time di sana. Oh gitu, iya aku ada kenalan di sana. Jadi ternyata chefku itu temennya dia. Siapa itu stewardnya namanya? Pak Bagus masalah. Bambang kali. Iya, pokoknya yang Nggak ada yang nama Bagus soalnya. soalnya. Gitu, Oh iya, oke. Ya itu ya. Nah dari situ kita bener-bener ngobrol dan ternyata memang sesempit itu. Makanya dulu nih kalau misalnya udah lulus tuh kayak gampang banget kayak relasi untuk ditarik kerja tuh gampang karena kan seperti yang kita tahu ya, kita kan belajar juga manajemen sumber daya manusia, dimana kalau misalnya kita ngerekrut orang tuh pasti dari internal dulu dan nggak bakal langsung di-share ke publik. Nah dari internal itu kita tuh diajaknya sama orang-orang yang dari dalam itu, kita diajakin kerja tuh dari situ. Terus kalau misalnya relasi tuh gini, kalian kerja di satu departemen, misalnya kayak aku di kitchen gitu loh. Kan kitchen tuh bukan cuma satu kitchen doang ya, ada beberapa kitchen. Nah justru ketika kalian kerja dengan baik, terus kalian punya komunikasi yang baik juga, itu tuh pasti ada chance untuk kalian kerja di departemen lain gitu loh. Kayak kemarin aja misalnya aku di Bangket tiba-tiba ke Ahyat, terus juga dulu di Trans tuh di Bangket tiba-tiba ke restoran, itu gara-gara ya relasi itu. Jadi bisa kenal satu sama lain, terus kayak upgrade skill itu pasti sih. Sama gini sih paling penting standar kita terhadap sesuatu tuh jadi naik banget karena kita kan dituntut untuk menjadi seseorang yang selalu memberikan jasa yang maksimal banget. Jadi itu tuh bener-bener ngepek ke kita. Kalau misalnya kita mau ngasih sesuatu itu harus perfeksionis juga. Terus kita nggak mau yang ini jelek, nggak mau. Pasti kita pengennya yang terbaik juga. Terus jadi cepat juga sat-sat gitu loh. Karena kebiasaan juga kan di hotel nggak boleh lelet. Jadi apa-apa ya udah kayak sat-sat aja. Terus kalau misalnya jadi kesel kan kalau lihat orang yang kayak lelet tuh gak suka. Itu sih efeknya juga. Ya jadi intinya kan kalau di hotel tuh maksudnya inisiatif ya, Inisiatif. sama bermotivasi juga gitu. Bener. Buat orang lain atau buat diri sendiri gitu. Terus asal kalian tahu, Wira ditarik ke Ahyat Resto Malang Haris Hotel itu tuh gara-gara apa coba? Gara-gara dia mempunyai paras yang tampan ini. gitu. Enggak, biasa aja sih. Nggak tahu Karena ya, iya kayak bener gitu. dong, kan hotel kan harus groomingnya gitu kan. Iya sih. Langsung ditawarin dia sama Ya, supervisor. nggak gitu. Kamu Ya, besok bisa di Ya Ahyat. alhamdulillah Ya kan? Ya enggak ya gitu sih. Tapi kurang nyaman lebih. gak Wir di Ahyat? Nyaman banget, baik Nyaman. banget, staffnya parah. Ya gitu sih. baik, nah kurang lebih gitu tuh teman-teman, selain mendapatkan uang dan juga pengalaman, tapi bagi kalian yang pengen kasual juga kalian bisa mengembangkan relasi kalian atau mungkin mengembangkan karir juga ya. Iya. Sehingga kalian tuh bisa siap buat bekerja gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini. Mungkin dari aku pribadi juga ya, boleh kasih tips dong buat teman-teman yang ada di rumah atau mungkin buat kita yang ada di sini juga, bagi tips gimana caranya casual dan mungkin apa yang perlu dipersiapkan untuk casual ini. Kalau misalkan dari aku dulu ya Wir. Itu grooming penting banget ya kalau di hotel gitu, karena
staff-staff hotel maupun tamu juga pasti ngelihat dari tampilan awalnya kita kayak gimana gitu. Kalau misalkan tampilan awal udah bagus, tinggal diasah aja skill-skillnya. Awal-awal kan masih mulai-mulai gitu, masih adaptasi, masih coba gitu. Maksudnya kayak berusaha lah buat jadi orang yang inisiatif, baik dan juga nurut gitu sama atasan, biar juga atasan tuh seneng dan kayak mempererat relasi juga sih gitu. Wir, lo dong. Kalau dari aku ya, lebih ke apa ya, ada maunya dulu aja. Maunya dulu, kalau ada mau tuh ya udah gampang gitu. Terus yang kedua, jangan lelet. Udah, intinya jangan lelet. Soalnya iya, soalnya kalau gini. Pasti bisa kalau iya, di hotel soalnya kan kalau apa ya? terbiasa. Kalau lelet tuh udah kesel banget lihat orang yang lelet tuh, greget banget. Terus apa yang namanya? Soalnya gini, setting tuh ya di prodi kita tuh, kalau misalnya orang yang masuk hotel tuh bukan cuma dari prodi hotel doang, tapi dari semua jurusan itu bisa masuk. Yang penting apa? Yang penting komunikasi yang baik, bahasa Inggris sama bahasa asing. Udah itu. Soalnya banyak juga, apalagi kalau misalnya orang kayak orang cakep, iya, komunikasi bagus, terus Inggrisnya bagus, udah bisa masuk ke front office. Karena apa? Belajar tuh ya udah ngikutin aja. Yang penting kayak kamu tahu basic, nanti kamu ngapain, udah bisa gitu. Jadi yang penting tuh ada maunya dulu dan mau berusaha, terus ada rasa keingintahuan yang penasaran banget lah gitu. Gua terus ngapain nih di sini? Oh, gua job desk-nya kayak gini-gini, terus selesai dengan baik dan cepet gitu intinya. Kalau lelet udah nggak selesai. Dan soalnya gini, kalau di hotel itu kan, kalau terutama di operasional ya, nggak di operasional juga sih, di back office juga sama. Kalau kalian belum selesai kerja itu nggak bakal boleh pulang. Apalagi kalau misalnya kayak aku dengar cerita juga dari finance itu, accounting yang kemarin magang di Jogja ya, kelas kita, kakak tinggi kita. Itu bener-bener kayak dari jam 6 jam 7 pagi atau jam berapa aku lupa, itu bener-bener pulangnya malam banget, entah jam 8, jam 9, itu bener-bener mereka ngitung uang. Otomatis kan kalau misalnya belum selesai nggak boleh pulang kan. Begitupun juga di departemenku, kayak di kitchen juga kalau belum selesai ya belum boleh pulang, sama di servis juga sama. Jadi harus selesai, makanya harus cepat. Kalau lelet udah kita pulangnya lama banget gitu sih. Dan pastinya kalau misalkan kayak kalau operasional kan kalau di hotel tuh kan ada front office, terus housekeeping ya kan, sama food and beverage department. Nah itu tuh lebih capek mereka itu kerjanya dibanding back office, karena kalau back office tuh tapi kalau misalkan accounting emang harus balance ya uangnya. Tapi kalau misalkan departemen lain kan maksudnya bisa kayak ulur-ulur waktu lah, atau gimana, kayak desain, misal departemen desain atau gimana. Terus abis itu tipsnya satu lagi, kalau misalkan kita lagi ngerjain suatu job desk gitu di hotel, kita harus cintai dulu job desk itu biar kita tuh lancar kerjanya, jangan ngeluh gitu, biar kayak kerjaan kita tuh nggak dipersulit gitu. Ya, dan meskipun cepat terus tetap bener juga gitu, karena kalau misalnya cepat tapi gak bener, itu kita harus ngulang 2 kali. Aku juga pernah ada cerita nih, sedikit cerita ya. Kita kan kayak kalau di kerja tuh setiap berapa hari sekali itu ada belanja gitu kan. Nah mungkin si orang itu pengen buru-buru cepat gitu. Jadi dia tuh nggak sengaja masukin beras ketan 6 kilo kecampur sama beras 25 kilo. Bayangin. Itu benar-benar kecampur. Jadi karena itu udah kesalahan dari kita kan, jadi kita belum boleh pulang sebelum itu beras terpisah, bener-bener satu-satu. Itu gimana caranya? Bener-bener itu chefnya marah sih. Itu chefnya marah kayak, itu namanya siapa ya, ada temenku lah pokoknya. Itu bener-bener harus dipisahin dulu, sampai ada chef yang paling atas ngelihat dan gak tega, akhirnya kita disuruh pulang. Akhirnya kan karena itu nggak terpisah ya, jadi besoknya tuh nasinya agak tekstur ketan gitu. Ya kayak gitu. Jadi meskipun cepat tuh harus tetap bener juga guys, kayak gitu. Terus juga semakin kita dikasih banyak job desk gitu, setelah ini harus ini udah di planning sama atasan, berarti itu tandanya kalian dipercaya. Terus abis itu bisa dijadiin leader gitu, punya leadershipnya dapet gitu kan, karena nurut gitu kan, dan bisa mampu untuk melakukan suatu kerjaan gitu. Betul. Dan itu bisa promosi sih. Apalagi kalau misalnya kita udah punya basic, kita udah sering part time, nanti pas kita kerja tuh kayak gampang banget naik ke jenjang lebih tinggi. Soalnya kan kita juga manajemen perhotelan ya, yang which is kita dituntut menjadi seorang supervisor manager. Jadi kita udah tahu operasional, terus udah tahu operasional kan kita nanti waktu jadi supervisor buat schedule gitu-gitu kita bisa, dan lebih tahu operasional, dan kita lebih paham sama bawahan kita, staff-staff kita, karena kita udah pernah merasakan gitu sebelumnya, kayak gitu. Bener banget tuh si Wira emang. Soal lelet nih, kalau misalnya tuh boleh milih nggak sih departemennya? Soalnya kalau misalnya aku tuh
kayaknya nggak bisa deh di housekeeping, soalnya kan dipatok tuh kan waktunya buat ini, kayak aku nggak bisa. Karena Boleh. aku sadar diri kok aku tuh lelet gitu. Gila nggak? Bisa banget. bisa. Tapi ya tergantung relasi. Tawarannya ya. Ya, tergantung tawarannya. Karena misalnya kita nawarin jadi service di F&B service ya. Jadi ya berarti partnernya di service gitu. Tapi kalau misalnya nyarinya di housekeeping, ya mungkin bukan ke kita atau bukan ke aku. Karena aku belum pernah juga sebenarnya di housekeeping, jadi nggak tahu gimana. Kayak gitu sih. Kalau di housekeeping juga jujur aku juga pertama kali, maksudnya pertama kali nih ya di Mercury ini, ya Allah, udah bener-bener yang kayak si asisten manajernya yang greget sama aku karena garapan aku, maksudnya kerjaan aku tuh nggak bener gitu, kurang bener karena seniornya juga kan masih baru ya. Terus habis itu besoknya aku pindah lantai 7 ya kan, sama seniornya ternyata kakak kelas aku juga dulu dari SMK. Akhirnya kan ngobrol-ngobrol dan dia ajarin aku lah gitu kan, ya harus kayak gini kan karena kan setiap hotel kan beda. Gitu. Seiring jalannya waktu jadi cepet gitu loh. Jadi bisa kok Kak, semua nggak ada yang nggak bisa asal kita mau. Soalnya nanti juga kebiasa juga karena tuntutan kerjaan yang harus cepet. Jadi nanti lama-kelamaan kebiasa jadi gercep kayak gitu. Ya mungkin nanti belajarnya sama Nela sama Wira juga ya. Boleh dong, boleh. Gak lelet lagi. Oke, sebenarnya tuh menarik banget ya kita cerita-cerita kayak gini tuh, dan kita udah ngedatengin tamu-tamu yang inspirasional dan juga hebat. Dan mereka di umur yang masih muda, mereka sudah bisa menghasilkan uang dan juga sudah mengembangkan karir dan skill mereka. Tapi sayang banget karena ini udah sore dan juga bentar lagi buka puasa. Mohon maaf banget, aku harus tutup podcast kali ini. Jangan sedih, nggak apa-apa. Next episode siapa tahu kan aku jadi MC di sini lagi ya. Setuju sih. Setuju banget. Oke. Aku dan tim mau ngucapin terima kasih banyak buat Nela dan juga Wira udah nyempetin hadir dan sharing-sharing bersama tim dan juga teman-teman di rumah. Aku terima kasih banget. Semoga kalian sukses kuliahnya dan juga Amin. Kakak juga loh, semoga doanya balik lagi ke kakak. Balik ke diri sendiri kan ya. Dan aku juga mau ngucapin makasih buat kalian yang udah nyempetin nonton di sore-sore hari gini sambil nunggu waktu berbuka. Aku Bastian pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.